Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru akan mengecek hadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Semua ya, bagus. Sekarang sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, maka seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya minta kedua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai ayatnya masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas apapun, maka wajib hukumnya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan itu berjalan lancar seperti yang kita harapkan dan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Masih semangat untuk belajar? Supaya lebih semangat lagi, saya minta kita berdiri bersama-sama. Berdirilah. Semua hafal lagu Garuda Pancasila? Baik. Di hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, kaya imam bersama-sama. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang pernah dengar kata warga negara asing? Pernah dengar nggak? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, apa itu warga negara asing? Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk menjawab? Ayo silakan berdiri. Warga negara yang bukan dari wilayah negara Indonesia. Bagus, tepuk tangan untuk temannya. Ada lagi yang lain? Apa itu warga negara asing? Siapa tahu mungkin warga negara asing itu yang putih-putih, atau yang mancung-mancung hidungnya, atau yang putih-putih rambutnya, bisa juga. Jadi betul ya apa yang dijawab tadi oleh teman kalian bilang bahwa warga negara asing itu adalah warga dari luar negara Indonesia dan tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Ya. Baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah melihat warga negara asing berada di sekitar tempat tinggal kalian? Pernah lihat tidak? Rahman, pernah lihat?
Warga negara asing mana yang pernah kamu lihat? Orang Cina. Ngapain dia ke sini? Datang bekerja, bagus. Ada lagi? Siva? Orang Cina juga. Kenapa dia di sini? Dia bekerja di sini? Ya, bagus. Jadi kalian mungkin pernah berlibur di tempat-tempat wisata seperti pantai atau dimanapun, biasanya di situ banyak warga negara asing. Jadi tujuannya mereka ke sini bisa untuk bekerja, kemudian berlibur, datang jalan-jalan, atau mungkin datang sama keluarganya, bisa saja. Nah, sekarang saya akan menampilkan coba anak-anak sekalian, coba perhatiannya di depan, di layar. Di situ ada beberapa gambar bendera. Nah, Pak Guru sekarang mau tanya, bendera-bendera itu dari negara mana saja kan? Satu-satu. Siapa yang bisa jawab? Gambar pertama. Gambar pertama yang ini. Siapa yang bisa jawab? Osi. Silakan. Gambar negara, bendera negara Portugis. Ya, bagus, benar ya. Tepuk tangan untuk Osi. Selanjutnya, gambar yang kedua. Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Berdiri. Bendera negara Spanyol. Iya, bagus. Yang ketiga, Rahman. Bendera dari mana itu? Bendera dari bangsa Belanda. Kemudian yang terakhir, Inggris. Ya, rata-rata berarti sudah hafal semua. Bendera-bendera dari negara-negara selain Indonesia. Oh, Indonesia itu benderanya apa? Jadi wilayah di depan kita ini ada 4 bendera. Yang pertama itu, gambar yang pertama adalah bendera dari negara Portugis. Kemudian yang kedua, bendera dari negara Spanyol. Kemudian yang ketiga, bendera dari negara Belanda. Kemudian yang terakhir, bendera dari negara Inggris. Ya. Sekarang Pak Gun mau bertanya, dari keempat negara ini, apakah kalian pernah mendengar bahwa bangsa-bangsa ini pernah datang ke Indonesia pada zaman dulu? Pernah. Bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa apa lagi? Spanyol, sama Portugis. Kira-kira tujuannya mereka ke sini untuk apa? Satu dulu. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Tujuannya? Tidak lagi. Tujuan mereka datang ke Indonesia untuk berdagang, lalu mencari rempah-rempah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk dia. Ada lagi yang lain? Oke. Apa tujuannya? Mereka ke sini.
Berwisata, bagus. Ada lagi yang lain? Berlibur, oke. Nah baik, semua jawabannya tetap benar ya. Nah itu mengenai 4 negara tadi yang Pak Guru tampilkan di layar, itu ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Saya mau hitam buku ya. Ini adalah buku paket. Nomor kedua. Yang mana mangkal mbak? Yang akhirnya kan? Ya. Silakan dibuka materinya, baik. Sambil kalian buka materinya. Aku punya materi juga di sini. Silakan diperhatikan di layar. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis. Bisa dilihat di peta. Itu gambar pertama kali bangsa Portugis menginjakkan kakinya di Nusantara. Ya, berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan pelayaran dan penjelajahan samudra. Pelayaran yang pertama itu dilakukan oleh bangsa Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah. Awalnya bangsa Portugis itu datang ke Malaka. Sekarang Malaka itu Malaysia. Ya, pertama kali bangsa Portugis itu datang di wilayah Malaka untuk melakukan perdagangan. Jadi tujuannya mereka datang ke sini untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Pertama kali mereka datang untuk berdagang. Lama kelamaan mereka ingin menguasai. Oleh karena itu Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis untuk menguasai daerah Malaka. Jadi Portugis itu datang untuk berdagang, lama-kelamaan mereka ingin menguasai. Jadi rakyat di sana, termasuk Raja Malaka di sana, tidak setuju dia. Maka mereka melakukan perlawanan. Kemudian lanjut. Namun Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511.
Jadi kerajaan Malaka itu jatuh ke tangan bangsa Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Untuk perdagangan rempah-rempah, pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku. Nah, ini pertama kalinya. Jadi pertama kali dia menemukan wilayah Nusantara itu di Maluku dan menguasainya hampir 1 abad. Jadi lama sekali, hampir 1 abad, hampir 100 tahun. Dari 1512 sampai dengan 1515. Ya. Selanjutnya kedatangan bangsa Spanyol. Itu bisa diperhatikan juga di peta. Jadi pertama kali mereka dari Eropa melakukan pelayaran, tiba juga di Indonesia atau di Nusantara. Mereka juga tiba di wilayah timur, sama dengan bangsa-bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Portugis tadi, ya. Jadi bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Jadi setelah Portugis datang, selanjutnya yang datang bangsa Spanyol. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain. Jadi ada tujuan lainnya dia. Yang pertama itu dikenal dengan istilah glory and gospel. Tuliskan ya. Jadi tujuannya yang pertama apa? Dan ada yang tahu apa itu gol? Gold adalah memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Randy. Kemudian selanjutnya, glory. Ada yang tahu apa itu glory? Tiba. Berdiri. Masih nyari kan? Glory adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Ya. Jadi glory adalah memburu kejayaan dan superioritas serta kekuasaan. Jadi itu tujuannya mereka datang. Kemudian yang terakhir, gospel. Apa itu gospel? Ada yang tahu? Yang di belakang, Odi. Menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Jadi selain gold dan glory, tujuan lain bangsa Spanyol datang ke Nusantara itu adalah istilahnya gospel, adalah untuk menyebarkan agamanya. Ya, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas ditanya ya. Dari bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni di daerah Tidore, di Maluku. Jadi pertama kali mereka tiba di Nusantara itu adalah di daerah Tidore, Kepulauan Maluku. Iya. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol, Maluku itu sedang terjadi persaingan antara kedua kerajaan, yaitu kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis, sementara kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol.
Seiring berjalannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu Spanyol dan bangsa Portugis. Sehingga mereka berusaha melakukan perlawanan dan berusaha mengusir dari wilayahnya. Selanjutnya yang terakhir, kedatangan bangsa Belanda. Silakan kalian perhatikan di layar di peta. Jadi pertama kali bangsa Belanda itu berlayar dari Eropa sana menuju ke Indonesia. Pertama kali mereka tiba di Nusantara itu di daerah Banten. Jadi pertama kali mereka menginjakkan kakinya di Indonesia itu adalah di wilayah Banten. Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1590. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya. Jadi pertama mereka datang di Banten. Setelah itu mereka lanjutkan lagi pelayarannya sehingga menemukan tujuannya yakni di daerah timur Indonesia. Jadi daerah timur Indonesia ini terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Makanya warga bangsa-bangsa Barat itu berbondong-bondong ke sana di wilayah timur Indonesia karena di sana kaya akan rempah-rempah. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama. Jadi yang sebelum-sebelumnya ada bangsa Portugis, bangsa Spanyol. Jadi mereka datang ini tujuannya sama. Pertama, untuk berdagang. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda juga ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga terjadi perlawanan dari. Ya, jadi pertama mereka datang baik-baik dulu, mereka berdagang seperti biasa. Lama kelamaan karena mereka merasa negara ini kaya, maka timbullah dalam benaknya mereka untuk menguasainya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, bangsa terakhir yang datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Sama ya, silakan perhatikan di peta. Jadi pertama kali mereka tiba di wilayah Banten juga. Jadi bangsa Eropa selanjutnya yang tiba di Indonesia yaitu bangsa Inggris pada tahun 1602. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah. Dan salah satu penghasil rempah-rempah terkaya dan terbanyak di dunia adalah Indonesia. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang itu tujuannya sama. Mereka datang untuk berdagang. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan. Mereka menjajah sehingga terjadi perlawanan dari seluruh lapisan rakyat Indonesia. Mana ada yang mau datang kemudian dijajah? Mereka datang, baru kita mau serahkan. Kita punya hasil kekayaan. Kan nggak mungkin. Dan seperti itu ya. Terima? Oke. Masih semangat? Baik. Sekarang sebelum saya ini sesuai yang pokoknya ya. Jadi sebentar ada saya bagikan itu kertas karton. Kemudian tugasnya nanti kalian mencatat dalam bentuk poster berdasarkan lini waktunya, berdasarkan lini masanya, kemudian kalian tempelkan. Jadi tadi kan ada 4 negara. Ada 4 negara yang datang di Indonesia. Apa saja? Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Saya bagi 4 kelompok. Satu kelompok
mendapatkan satu materi. Jadi dia baca itu materinya, kemudian kalian bikin poster tentang peristiwa-peristiwa penting dari kedatangan bangsa tadi sesuai dengan materinya, ya. Oke, tapi sebelumnya saya putarkan video dulu ya. Saya bagi memang sebentar saya putarkan video. Ini jadi itu dulu saya bagikan ada 4 kertas karton. Jadi tugasnya sekarang adalah silakan kalian mencatat hal-hal penting, tapi mencatatnya dalam bentuk poster ya, sebentar digunting-gunting, kemudian ditempel berdasarkan urutan lini masanya asal waktunya, ya. Jadi kelompok 1 itu kelompoknya Yuli. Jadi kelompoknya Yuli silakan dibaca kedatangan bangsa Inggris. Kalian baca, sudah ada materinya yang kami bagikan itu, sudah juga dijelaskan di papan di layar. Silakan kalian baca, kemudian kalian buat lini masa, kalian tempelkan berdasarkan urutan waktunya hal-hal yang penting dari kedatangan bangsa Inggris. Kemudian yang kedua kelompoknya Randy. Randy ini silakan kalian pelajari, kalian baca kembali itu materinya, kedatangan bangsa Spanyol. Jadi karena di bangsa Spanyol. Kemudian yang kelompoknya Intan, silakan kalian baca kembali kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, kemudian kalian tuliskan hal-hal pentingnya dalam bentuk poster, kemudian kalian tempel di kertas karton yang sudah kami bagikan. Kemudian yang terakhir kelompok 4, kelompoknya Aru Roti. Ini silakan kalian buka kembali materinya, kedatangan bangsa Portugis. Kalian baca, kemudian kalian tempel bentuk poster di kertas karton yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, jadi contoh, perhatikan di sini dulu di papan tulis. Ini misalnya itu ini kertas kartonnya. Kalian tulis dulu judulnya. Misalnya kelompoknya Yuli. Ini kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia atau di Indonesia. Kemudian silakan kalian susun hal penting yang ada di dalam materi kedatangan bangsa-bangsa Inggris. Contohnya seperti ini. Ini masanya bisa kalian tuliskan seperti ini.
Ya, yang pertama misalnya ini, kalian tempel di sini posternya. Di sini ada ini tulisannya. Contohnya misalnya Inggris datang ke Indonesia, pertama kali datang tiba di Malaka atau di Banten. Ya. Kalian tulislah di sini. Kemudian yang kedua, sama ya, dan seterusnya. Paham? Paham? Oke. Baik, sambil kalian diskusi, Pak Guru akan putarkan video tentang materi kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Sosial. Masa paketnya? Silakan dibaca-baca materinya. Sambil kalian berdiskusi. S-26 proclaimed the most advanced formulation semua bisa dilakukan. Halo semuanya, yuk kita mencari informasi tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ada zaman dah. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik ATT1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Jadi sebelum kalian kerja, sebelum dikerja ke tugasnya, silakan kalian nonton video ini dulu. Silakan perhatiannya di layar. Kemudian kita sama-sama menyaksikan video tentang materi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ya. Di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara Barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah.
dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga, runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Latar belakangnya keempat, adanya teori Kopernikus, yaitu mengenai teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudera. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511, tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku. Dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan ada di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Belanda yaitu pada tahun 1596. Tempat kedatangan pertama kali ada di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan bangsa Belanda yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Peristiwa yang terjadi yaitu menguasai perdagangan di Banten, yang dilanjutkan dengan pembentukan VOC yaitu Kongsi Dagang serta pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris. Tahun kedatangan bangsa Inggris yaitu pada tahun 1557. Tempat kedatangan berada di Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan yaitu tujuan awal mencari rempah-rempah dan mendorongnya untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1811, Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera.
Yang pertama, goal, yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, yaitu gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, glory, atau mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau disebut dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berkembangnya iptek seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengagumi samudera yang luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah dalam penjelajahan. Itulah keempat faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah ditonton videonya? Ya, sekarang videonya kalian sudah saksikan, kemudian materinya sudah dipresentasikan, ada juga materi yang Pak Guru bagikan itu. Silakan kalian padukan di situ, didiskusikan pada teman-teman kelompoknya. Kalian cari tahu peristiwa-peristiwa penting atau hal-hal penting apa mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia menurut kelompoknya tadi itu, berdasarkan kelompoknya, berdasarkan negara yang sudah dibagi tadi. Ya, silakan. Silakan tuliskan penelitian ke pelakunya. Kalau ada kesulitan ditanyakan.
So, selesai kalian tulis. Yang selesai ditulis, silakan tanda. Dinilai. Silakan dinilai. Oke, 4 menit lagi ya. Sudah. Sudah. Silakan ditempel kalau saya tulis, silakan ditempel sesuai dengan urutan waktunya, urutan ini masanya. Jadi posternya dibikin sebagus mungkin. Ada. Salah.
Yang selesai kelompoknya kelompok 1 sudah? Enggak, tangan saya dulu. Tangan saya dulu. Kelompok 2 selesai. Satu masa dulu. Kelompoknya sih, kelompok 4 selesai. Kelompok 3 maju. Kelompok 4 Ya, baik. Jadi inilah hasil pekerjaan kalian mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Jadi ini sudah ditempel di depan, bisa kalian lihat. Sebab ini saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Dibacakan hasil pekerjaannya. Tapi sebelumnya masih semangat? Semangat? Oke, silakan berdiri dulu. Supaya tambah bersemangat, dulu ada permainan.
Jadi clue-nya seperti ini. Jadi ketika saya mengangkat ibu jari seperti ini, maka kalian jawab ayah, ibu, anak. Ingat ya, ibu jari ayah, jari telunjuk ibu, terus jari kelingking anak. Jadi ayah, ibu, anak. Konsentrasi ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bagus, silakan dulu. Ternyata semua masih fokus. Oke, bagus. Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk maju. Silakan. Silakan dibacakan hasil pekerjaannya. Hal-hal penting apa yang kalian sudah dituliskan mengenai kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Silakan. Inggris datang ke Indonesia. Terus selanjutnya. Awalnya mereka datang untuk berdagang. Oke, selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih. Mereka melakukan monopoli perdagangan. Terus, saya itu. Pada akhirnya melakukan penjajahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi saya ulangi kembali. Jadi hal-hal penting yang mereka sudah tuliskan dalam bentuk poster dari lini masa kedatangan bangsa Inggris di Indonesia itu, yang pertama, Inggris itu datang ke Indonesia dan tiba pertama kali di Banten. Kemudian yang kedua, awalnya mereka datang ini untuk perdagangan. Mereka akan berdagang. Awalnya bangsa Inggris tadi tiba di Indonesia, melakukan pelayaran dari Eropa sana menuju ke Nusantara. Tujuan pertamanya untuk berdagang. Kemudian yang ketiga apa ini? Seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih. Setelah beberapa waktu berada di Nusantara, mereka melakukan perdagangan. Ternyata seiring berjalannya waktu, mereka ingin menguasai perdagangan. Mereka ingin keuntungan lebih. Kemudian selanjutnya mereka melakukan monopoli perdagangan. Peristiwa selanjutnya pada akhirnya melakukan penjajahan. Setelah melakukan monopoli perdagangan, mereka melakukan penjajahan sehingga terjadilah perlawanan di Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mungkin ada yang mau menambahkan? Siapa tahu ini sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Bagus sekali pekerjaannya. Siapa tahu yang mau menambahkan dari kelompok 2? Ada. Oke, kelompok 2. Silakan dibacakan peristiwa-peristiwa penting yang kalian telah tulis tentang kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Silakan. Selanjutnya. Bangsa Spanyol melakukan perdagangan rempah-rempah. Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah God Glory Gospel.
Pada saat kedatangan bangsa Spanyol, itu sedang terjadi persaingan antara kerajaan dan Tidore. Bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dan bangsa Spanyol. Rakyat Ternate dan Tidore dirugikan dengan kerajaan bangsa-bangsa asing, Portugis dan Spanyol. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan dulu. Jadi hal-hal penting yang mereka sudah tulis ke dalam bentuk poster, kemudian mereka tempel tentang kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia dari kelompok dua ini. Yang pertama, bangsa Spanyol ini pertama kali datang ke wilayah timur Indonesia. Ya. Kemudian bangsa Spanyol melakukan perdagangan rempah-rempah. Jadi setelah mereka tiba, bangsa Spanyol ini melakukan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kemudian Spanyol juga mempunyai tujuan yang lain. Mereka tulis di sini ini tujuannya yaitu istilahnya gold, glory dan gospel, di mana mereka mencari kejayaan, apalagi mencari kekuasaan dan menyebarkan agama. Yang ketiga, pada saat kedatangan bangsa Spanyol di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Keempat, ini masa yang keempat, bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Jadi, yang terakhir, rakyat Ternate dan Tidore dirugikan dengan kerajaan bangsa-bangsa asing. Jadi rakyat Ternate dan Tidore pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka dirugikan dari kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Oke, selanjutnya kelompok tiga. Kelompok tiga ini bangsa Belanda. Oke, silakan Intan, dibacakan hasil. Bangsa Belanda datang ke Indonesia, melakukan pelayaran dan mendarat di Banten pada tahun 1596. Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, daerah timur yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ada yang mau menambahkan? Siapa tahu ada yang dirasa dari kelompok lain, siapa tahu dirasa masih kurang ini. Ya, saya bacakan kembali ya hasil pekerjaannya kelompok tiga. Jadi hal-hal yang menarik atau peristiwa penting yang terdapat dalam materi kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia ini menurut kelompok tiga. Yang pertama itu, bangsa Belanda datang ke Indonesia dan tiba di Banten pada tahun 1596. Jangan dibolak-balik ya. Kemudian setelah sampai di Banten, ini bagus sekali ya, kelompok tiga tersusun rapi ini pekerjaannya sesuai dengan lini masanya. Setelah dari Banten, yang ketiga, Belanda melakukan lagi pelayaran sampai akhirnya menemukan daerah timur yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Daerah timur ini yang mana? Daerah Maluku. Oke, selanjutnya ini bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Jadi setelah
melakukan perdagangan, ternyata ada niat lainnya mereka. Mereka ingin menguasai perdagangan di daerah Banten dan sekitarnya. Kemudian terakhir terjadilah perlawanan dari rakyat Banten. Karena modelnya mereka sudah mau menguasai, maka rakyat di daerah Banten gak terima, maka terjadi perlawanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Terjadi perlawanan di kerajaan Maluku. Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka jatuh karena Portugis tahun 1511. Portugis menemukan wilayah Malaka dan menguasainya dari tahun 1512 sampai 1615. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus sekali. Jadi poster yang mereka bikin luar biasa, bagus ya, sesuai dengan materi kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Jadi yang mereka sudah tuliskan ini, yang pertama, bangsa Portugis datang ke Indonesia pertama kali itu tiba di Malaka atau sekarang wilayah Malaysia untuk melakukan perdagangan. Kemudian lama-kelamaan mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Yang ketiga ini apa? Terjadi perlawanan dari kerajaan Malaka. Jadi ketika mereka ingin menguasai jalur perdagangan, rakyat Malaka ini marah, nggak terima mereka, maka mereka melakukan perlawanan. Yang keempat, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Setelah yang ketiga tadi ini terjadi perlawanan, tapi ternyata Portugis berhasil mengalahkan perlawanan kerajaan Malaka dan bagiannya. Kemudian yang kelima, kerajaan Malaka jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511. Yang terakhir, Portugis menemukan wilayah Malaka, wilayah Maluku, dan menguasainya dari tahun 1512 sampai 1615, hampir selama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bagaimana pembelajarannya kita hari ini? Menyenangkan kah? Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita sama-sama menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Saya mau tanya sama kalian. Pak Guru mau bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Bagus. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama, kedatangan bangsa Eropa atau bangsa-bangsa asing ke Nusantara atau ke Indonesia. Bangsa-bangsa asing yang datang apa saja? Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Nampak? Ya. Ya, setelah kita mempelajari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini ke Indonesia, diharapkan kalian mampu mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, mulai dari tokoh dan periodisasinya. Kemudian yang kedua, dengan pembelajaran ini pula kalian, siswa-siswa sekalian, dapat menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan?
Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini, sehingga pembelajarannya kita bisa berlangsung dengan baik sesuai yang kita rencanakan. Jadi seperti biasa, sebelum kita tutup pembelajaran, maka saya minta para ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Ya, pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru akhir sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.